Mana nih Stefani? Lotion udah habis lagi, kulit lagi kering-keringnya. Mana ya tuh orang? Hai Mike. Ini dia yang aku tunggu-tunggu. Ayo duduk. Oke. Aduh, untung kamu dateng. Kulit udah lumayan kering-kering nih. Aduh, ini nih yang Dari teh. iya dari teh itu yang aku pesen itu. Betul. Waduh, duh. Wah, kita coba pakai. Gimana Mike? Wah, langsung penyelamat hari. Wah, kulit terasa lembab udah pasti. Wanginya juga enak banget. Beneran enak banget. Wah, ini harus ditunjukin nih. Gimana cara buat lotion dari teh ke sahabat di rumah juga bisa kan? Boleh, bisa. Boleh ya? Boleh. Nah, tapi kenalin dulu nih sahabat saya, Stefani. Sahabat, lihat deh berbagai produk kecantikan ini. Ada sabun, sampo, dan lotion. Kalau dicium, aroma khas tehnya tercium loh. Olahan-olahan ini merupakan karya dari Stefani. Perempuan kelahiran Bogor tahun 1989 ini awalnya resah akan dampak dari bahan kimia yang ada dalam sabun konvensional. Mulai deh Stefani dan rekannya Evelyn bereksperimen membuat sabun natural termasuk berbahan teh. Dan pada 2018 mereka berani memasarkannya. Stefani juga bukan orang yang pelit ilmu loh sahabat. Dia juga membuka kelas pelatihan untuk membuat produk kecantikannya. Dia juga berbagi cara pengolahan di laman YouTube-nya. Nah, sahabat di rumah, sesuai janji nih Stefani akan nunjukin caranya membuat lotion dari teh ya. Ya. Bahan yang diperlukan apa nih? Bahannya pertama butuh ini Mike. Ini tuh dia adalah Earl Grey infused olive oil di sini. Oke. Jadi kita ada teh Earl Grey. Ini kita infuse dia ke minyak di sini. Oke. Kalau bisa makin lama tuh makin enak. Biasanya ini aku udah infuse selama 1 bulan. 1 bulan Jadi ya. kalau misalnya kamu cium aromanya udah mulai keluar dia pindah sini. Iya. Nah, Wow. oke. Selain Earl Grey ada jenis teh apa lagi yang bisa digunakan? Bisa pakai teh yang lain kayak bisa pakai chamomile, bisa pakai lavender, bisa juga pakai calendula tea gitu. Tergantung Jadi bebas. preferensi ya, bebas. Teh apa aja Tapi bisa. semakin lama semakin bagus. Betul, semakin lama makin bagus. Nah, Lalu? terus udah gitu buat lotion kita butuh air ini ya. Kita butuh air, kita pakai air distilasi nih Mike. Di dalam sini udah aku masukin yang namanya vegetable glycerin di sini. Terus kita panasin dia. Oke, Nah, ini jadi udah ada panci isinya air, kita angetin. Iya. Bahan-bahannya simple sebenarnya, bisa dibeli online, terus nanti tinggal dipraktekin sendiri di rumah. Jadi bikin lotion di rumah tuh nggak susah sih sebenarnya. Ya? Nah, udah ini jadi, nanti kamu tinggal masukin dia ke dalam jar yang udah disiapin. Ya. Bisa masukin ke sini, ke jar yang apa namanya udah kita bersihin, atau bisa juga masukin ke botol kalau misalnya Mike ada botol. Tapi kalau misalnya di botol, aku kan ibu-ibu ya, merasa rugi gitu kan, dia ketinggalan di botol. Jadi aku prefer masukin dia ke jar aja. Ke jar ya, dia bisa sampai dicolek-colek sampai tetes penghabisan. Sampai bersih, jadi nggak ada yang kebuang gitu.
tinggal kita diemin dia selama 24 jam. 24 jam? Biar dia tuh konsistensinya udah final. Biasanya kan masih agak encer kalau begini kan. Nah, nanti dia kalau udah 24 jam dia lebih firm dikit gitu. Ditaruh di suhu ruangan? Suhu ruang aja nggak apa-apa. Oke, 24 jam. Dan jadinya seperti ini ya? Ya, betul. Wow, itu dia tuh sahabat di rumah. Ini lotion dari teh buatan dari Stefani. Wah, seru banget ya. Udah tahu kan cara pembuatannya? Nah, pasti pengen juga nih tahu tentang mitos atau fakta terkait dengan teh yang berhubungan dengan kecantikan. Yuk, kita kesana yuk. Oke. Mitos atau fakta. Kita langsung mulai. Teh basi buat masker, itu mitos atau fakta? Fakta. Oh iya? Yes. Oh, bukannya berbahaya justru ya? Enggak ya? Asal jangan sampai jamuran gitu. Iya, jangan lah ya. Jadi teh itu dia tuh mempunyai kandungan polifenol yang tinggi. Nah, di teh basi itu dia ada yang namanya flavanol dan sikatekin. Nah, dua senyawa ini dia itu adalah antioksidan. Antioksidan ini fungsinya di tubuh kita kalau misalnya kita pakai untuk membantu menangkal radikal bebas. Jadi kalau misalnya kita pakai teh sebagai masker, nanti tuh dia bantu supaya muka kita itu kulitnya lebih nggak kusam. Juga glowing gitu ya. Iya, betul, jadi glowing, natural glow gitu kan. Terus kalau misalnya muka kita ada bekas jerawat, nanti dia bantu memudarkan si bekas jerawatnya pelan-pelan. Oh, ngilangin noda jerawat juga ya? Betul. Wah, gitu. teh basi mana? Teh basi mana? Langsung ya, berikutnya nih, mitos atau fakta. Menarik banget tadi ya. Teh buat menghilangkan kantong mata. Bisa Oke, fakta juga. Oh iya? Betul. Oke, tea bag gitu taruh gitu? Iya? Jadi tea bagnya kita dinginin dulu di kulkas sampai dia agak-agak dingin. Terus kita tempelin di mata aja, misalnya sekitar 15 menit juga boleh. Jadi iya, kantong teh yang dingin. Gak cuma timun ya yang ditaruh di mata? Iya, betul. Jadi bisa teh. Abis itu jangan dibuang tea bagnya gitu kan. Jadi karena dia dingin, terus dia kayak akan si antioksidan itu dia bantu buat menenangkan kapiler-kapiler yang ada di bawah mata kita, Mike. Jadi nanti kantong matanya agak-agak kempes gitu. Oh, ini pasti efeknya kantong teh nih kayaknya. Oke, berikutnya ya sahabat di rumah. Teh membuat rambut rontok, mitos atau fakta? Nah, ini justru mitos. Oh, ini mitos ya? Justru sebaliknya. Kayak yang tadi aku bilang kan, teh itu banyak kandungan yang bermanfaat gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya Mike pakai nih, misalnya atau nggak Mike habis seduh oolong tea gitu kan, masih ada sisa. Nah, itu Mike dinginin aja. Kalau udah dingin nanti Mike campurin sekitar 1 sendok teh perasan jeruk nipis yang baru Mike peres gitu ya, dicampur. Terus Mike aplikasiin ke kulit kepala dan ke rambut. Habis itu dipijit-pijit, diemin sekitar 30 sampai 40 menit. Nah, udah gitu Mike bilas pakai air hangat. Itu tuh bantu buat kayak menyuburkan lagi. Iya, menyuburkan. Udah gitu ngebantu ngebilas kalau misalnya ada produk rambut yang masih build up di kulit kepala Mike gitu. Wow, jadi buat orang yang kayak aduh rambutnya cepet rontok, mulai nunjukin kebotakan bisa pakai itu ya coba, tadi ya. Wow, informatif sekali nih Stefani. Terima kasih ya, kita jadi tahu lebih banyak terkait dengan teh. Nah, apa aja sih produk olahan kamu? Tadi kan kita udah ngebahas soal body lotion, hand lotion ya. Apa lagi nih? Sabun ya? Sabun batang. Oke, jadi kamu berapa kali? Kalau tadi kan kamu coba-coba ini karena udah sabun batang, udah aman, ini cepet gitu ya. Kalau yang sabun batang butuh berapa? Ini sabun batang tuh aku setahunan, itu aja udah setahunan lebih, kadang-kadang masih suka gagal gitu. Oh gitu, setahun. Itu berarti uji cobanya trial and error banyak banget ya? Banyak. Itu udah gak jelas gitu berapa batang yang kebuang. Kita lanjut ke sana yuk ngobrol-ngobrolnya. Ini penasaran aja sih, ada kriteria tertentu nggak? Teh apa yang digunakan untuk bisa membuat kayak sabun batang atau lotion ini? Nah, yang penting itu tehnya kalau aku ya utamain yang sebisa mungkin dia organik. Atau kalau misalnya dia nggak organik, dia bener-bener murni teh. Kalau tadi bisa, sudah mengatakan ke sahabat rumah, bisa buat nih teh menjadi sabun batangan. Iya. Tunjukin dong ke sahabat rumah. Boleh, okay? boleh. Boleh ya? Boleh. Silakan, ini bahan-bahannya apa aja nih? Kita dari misalnya belajar infuse oil dia dulu ya, Mike. Iya. Ini kita cari Earl Grey tea-nya. Ini kan aku ada Earl Grey tea yang kering nih. Nah, ini kita timbang ke sini, masukin ke sini, terus ini ada minyak, kita campurin ke sini, kita diemin dia selama 1 bulan tadi. Gitu. Nah, kalau misalnya udah, kita bisa campurin minyaknya, ini kan olive oil nih. Kita campur dengan coconut oil dan palm oil di sini. Ini udah aku timbang dari rumah sebelumnya. Terus udah gitu kita siapin yang namanya lye solution. Ini tuh NaOH dicampur dengan air distilasi. Tuh, nah ini udah mencapai suhu ruang. Terus kita siapin ini Mike,
gelas ukur. Nah, gelas ukurnya ini bisa pakai dari bahan kaca, bisa dari bahan plastik, bisa juga dari bahan stainless steel. Yang nggak boleh itu dari bahan aluminium. Kenapa tuh? Nanti dia bereaksi sama si lye ini, sama NaOH-nya dia bereaksi, nanti menimbulkan gas yang flammable. Gitu. Bahaya, ya? Jadi jangan. Nah, jadi kita tuang aja langsung minyaknya ke sini. Wow. Nah, udah jadi nih. Ya. Nah, biasanya kalau misalnya sabun batang gini, di bagian atasnya tuh suka kita tambahin motif-motif gitu. Misalnya kita mau toel dia, ini masih terlalu encer. Jadi kita tunggu dia agak-agak set lagi, baru kita bikin motif di atasnya. Oh, bisa kayak ada gambar-gambar tuh. Kayak yang itu tuh. Kayak ombak-ombak gitu. Oh, kayak ombak-ombak ini nih. Ya, betul. Oh. Gitu dia. Menarik ya. Ini butuh waktu berapa lama untuk sampai kita dinginkan? Jadi gini, ini kita udah masukin ke cetakan. Jadi kita diemin di cetakan itu sekitar 2-3 hari dulu. 2-3 hari ya? 2-3 hari, terus kita keluarin dia dari cetakan, kita potong, Mike. Tapi habis dipotong, sabunnya belum boleh kita pakai. Oh, belum? Harus kita diamin dulu sebulan. Oh, lama sekali ya kamu ya? Betul. Oke, kenapa ada waktu 1 bulan gitu? Jadi kan kita bikin ini metodenya paling simple istilahnya ya. Jadi kita membiarkan selama 1 bulan itu pertama supaya airnya itu menguap. Terus begitu yang kedua, kita mau memastikan si NaOH tadi di lye solutionnya itu benar-benar udah ngiket si minyak. Wow, ternyata banyak banget ya manfaat dari teh dan bisa diolah menjadi berbagai bentuk dan ragam. Nah, bukan sekedar hanya diminum. Betul, ya kan? banyak banget. Nah, semoga episode kali ini bisa menginspirasi kita semua dan untuk sahabat di rumah bisa mencoba ya. Selamat mencoba. Tetap nantikan Mike Acara luar biasa minggu depan dengan tema seru lainnya. Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih ya, Steph. Ya.